kita lanjutkan dalam belajar mengetahui apa itu MPASI. Masih ingat MPASI itu apa? Iya, makanan pendamping ASI. Di usia berapa bayi boleh diberikan MPASI? Iya, benar, di usia di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan, antara 0 sampai 6 bulan itu wajib pakai ASI. Jangan diberi makanan lain-lain, yang penting ASI. Perlu panjenengan ketahui, makanan pendamping ASI ini sangat penting bagi yang memiliki bayi dan yang tidak memiliki bayi atau sudah pernah memiliki bayi. Mohon diperhatikan karena ilmu ini kalau tidak berguna untuk kita sekarang, pasti akan berguna untuk kita kelak, entah itu untuk cucu kita, tetangga kita, bahkan saudara kita. Mari kita lanjut untuk melihat flip chartnya. Di sini ada flip chart yang menerangkan tahapan mengenai pemberian makanan pendamping ASI. Tahap pertama ada 3 tahap ya Bu. Tahap pertama itu antara usia 6 sampai 9 bulan. Antara usia 6 sampai 9 bulan itu diberikan makanan lumat 2 sampai 3 kali. 2 sampai 3 kali sehari. Kemudian makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Makanan selingan itu bisa buah atau biskuit. Dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali makan hingga setengah mangkok. Jadi setengah mangkok aja cukup Bu. Kemudian yang kedua antara umur 9 sampai 12 bulan. Makanan lembek untuk makanannya bisa makanan lembek atau makanan yang dicincang 3 sampai 4 kali sehari. Dan makanan selingan yang dapat dipegang anak biasanya kan buat mainan dulu itu 1 sampai 2 kali sehari, dan kali ini porsinya ditambah menjadi 3/4 mangkok. Jadi nambahnya 1/4 ya Bu. Nah, kemudian untuk bayi di atas umur 12 bulan dapat diberikan makanan keluarga. Ya. Untuk umur di atas 12 bulan itu ibu-ibu bisa mengajari untuk makan dengan sendok sendiri, makan pakai sendok sendiri, dan kemudian minum pakai gelas. Perhatikan juga untuk kebersihannya ya Bu, karena kita harus sering-sering sekali untuk mencuci tangan. Karena sekarang di Indonesia kan keadaannya membiasakan diri untuk new normal. Nah, ibu-ibu pakai masker ini, nah itu sudah termasuk new normal, kebiasaan baru dengan memakai masker. Kemudian untuk mempelajari lebih lanjut tentang MPASI atau makanan pendamping ASI, mari kita buka buku pintar kita. Halaman 41. Halaman 41 Bu. Nah, di situ ada ibu-ibu sedang menyusui dan ditambah makanan pendamping ya. Nah, makanan pendamping itu makanannya adalah padat yang diberikan bertahap dan mengandung vitamin A, vitamin C, protein, zat gizi. Dan yang penting ini tidak berbumbu tajam, tidak menggunakan gula, garam, penyedap rasa, dan pengawet. Itu jangan Bu, untuk bayi itu perutnya masih rawan. Kemudian mudah ditelan dan disukai si anak. Tersedia lokal dan harganya juga terjangkau. Itu bisa jenengan amati tabel. Tetap yang utama itu ASI ya Bu. Karena ini umurnya masih 6 sampai 9 bulan, maka ASI yang utama.
kemudian diberi makanan pendamping. Dan kita lanjut aja untuk pemberian makan pada umur 9 sampai 12 bulan. ASI terus diberikan Bu, jangan sampai dihentikan karena itu yang paling penting. Kemudian untuk usia ini bisa diberikan bubur nasi, nasi tim, dan nasi lembek. Bisa dilihat di tabel bawahnya. Kemudian cara pemberian makanan pendamping ASI. ASI tetap diberikan, kemudian MPASI makanan pendamping ya. ASI tetap yang utama ya Bu. Kemudian aneka makanan yang berupa makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi, ubi, sagu. Kemudian lauknya lauk hewani, ikan, telur, hati, ayam, daging. Kemudian lauk yang nabati yang dari tumbuhan, tempe, tahu, itu sudah cukup Bu. Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan. Buah-buahan, sayur-sayuran kan kita bisa tanam sendiri, bisa ambil di kebun belakang. Kemudian pemberian makanan selingan itu 2 kali sehari. Contoh makanan selingan, masih ingat? Saya ingatkan lagi, contoh makanan selingan itu bubur kacang hijau, pisang, biskuit, dan lain sebagainya. Ajari anak untuk makan sendiri dengan sendok, kemudian minum sendiri dengan gelas. Nanti agar si anak terbiasa untuk makan sendiri. Yang paling penting juga perhatikan kebersihannya. Walaupun kita mengajari, walaupun si anak sudah bisa, kita tetap memantau, terutama kebersihannya itu yang penting. Utamakan memberikan MPASI dari bahan lokal. Jika menggunakan MPASI buatan pabrik, baca cara pakainya dan perhatikan tanggal kadaluarsa. Kadaluarsa di sini itu batas pemakaiannya, Bu. Batas pemakaiannya, jadi kita membeli makanan itu harus kita ketahui expirednya, kadaluarsanya. Baik digunakan sebelum itu. Kalau melebihi itu, berarti itu sudah tidak layak konsumsi. Nah, itu bisa dipelajari. Nah, untuk bubur sumsum ini juga bisa dipraktekkan sendiri di rumah ya. Nah, yang paling penting ini Bu, jangan menggunakan peralatan dari plastik dan melamin. Nah, di negara ini sudah mulai membiasakan untuk mengurangi plastik. Beli apa-apa nggak pakai plastik, langsung dibawa aja. Karena plastik sangat bahaya Bu, tidak bisa terurai, butuh bertahun-tahun untuk mengurai plastik. Nah, itu juga ada resep dalam pembuatan nasi tim saus pepaya. Nah, untuk perkembangan bayi antara umur 6 sampai 12 bulan, silahkan diajari cara bayi duduk, main ciluk bal, memegang makanan, biskuit, dan lain sebagainya. Kemudian itu untuk yang punya bayi, ini ada PR untuk kalian, untuk ibu-ibu sekalian. Nah, silahkan itu ditulis kembali dan dicentang. Itu ada merambat, mengucap mama, dada, bermain dengan tepuk tangan. Kalau bisa, silahkan dicentang. Nah, untuk 12 bulan juga gitu, ada silahkan ditulis lagi, kemudian diamati bayinya, kemudian dicentang ya. Nah, kalau bayi pada usia 12 bulan tidak bisa melakukan salah satu kegiatan di atas, silahkan bawa ke bidan, dokter atau perawat atau pusat kesehatan terdekat agar segera dirawat ya. Sampai sini ada pertanyaan Ibu? Saya harap jelas ya. Nah, sampai rumah segera dipraktekkan, segera kita amati bersama anak-anak kita, bayi-bayi kita. Kemudian untuk perkembangan usia 1 sampai 6 tahun. Nah, ini ajak anak berjalan, ajari anak berjalan. Ajak anak membersihkan meja, menyapu agar dia terbiasa Bu ya. Ajak anak membereskan mainan.
ajak anak mencoret-coret di kertas. Dan masih banyak lagi kegiatannya ya Bu. Biasakan menggunakan perkataan santun. Nah, ini yang penting Bu. Nah, kita itu sebagai orang tua juga harus terbiasa berkata-kata santun agar anak-anak kita terbiasa mendengarkan kata-kata santun. Karena hal tersebut bisa mempengaruhi otak anak tersebut agar melakukan hal-hal yang santun, yang baik, yang sopan. Nah, oleh karena itu saya mohon panjenengan semua terbiasa berbicara santun. Nah, itu juga ada PR untuk anak umur 2 tahun. Kalau sudah bisa silahkan dicentang. Nah, untuk anak usia 2 sampai 3 tahun silahkan ajari berpakaian sendiri, ajak anak melihat buku gambar, bacakan cerita anak dan lain sebagainya. Bisa jenengan amati sendiri. Buku pintarnya sering-sering dibuka ya Bu, sering-sering dibaca. Kalau bisa langsung dipraktekkan nggak apa-apa. Untuk anak 3 sampai 5 tahun, silahkan ini kegiatannya minta anak menceritakan apa yang dilakukan. Kan usia tersebut kan boleh tuh, sudah masuk PAUD. Itu sudah bisa menceritakan kegiatannya di sekolahan, di PAUD. Dengarkan anak bicara. Anak kalau berbicara itu dengarkan Bu, jangan, jadi sisihkan waktu Anda untuk mendengarkan cerita anak tersebut. Jika anak gagap, ajari bicara pelan-pelan. Nah, kita mengajari biar si anak berbicaranya itu lancar. Awasi anak ketika bermain. Ajak anak mulai melibatkan diri dalam kegiatan bersama. Misal tadi menyapu, memasak. Ajarkan anak tentang perbedaan jenis kelamin. Karena ini nanti akan ada pembahasan lagi yang lebih lanjut, yang lebih mendalam mengenai apa saja yang perlu kita lakukan agar anak terhindar dari kejahatan. Kemudian latih anak tidur terpisah dari orang tua. Biasakan anak untuk berkata jujur, berterima kasih, dan meminta maaf. Nah, dan lain sebagainya ya Bu. Nah, itu juga ada kegiatan untuk anak usia 5 tahun. Silahkan dicentang. Dan ini untuk anak usia 6 tahun, ajari main sepeda Bu. Kemudian bantu anak mengerti urutan kegiatan mencuci tangan agar dia terbiasa dan mengetahui cara yang tepat mencuci tangan. Ibu-ibu sudah masih ingat kan cara mencuci tangan yang tepat? Baik, terima kasih. Ajari anak melempar dan menangkap bola dengan 2 tangan. Nah, dan lain sebagainya ya Bu. Yaitu ada kegiatan, silahkan dicentang lagi. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sesi ini saya akhiri. Saya berterima kasih karena ibu-ibu sudah memperhatikan, dan mohon untuk yang punya anak sampai rumah dipraktekkan, anaknya diamati agar anak kita menjadi kebanggaan kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.